Hai guys, kembali lagi bersama Mimi di channel Ankun dan Saitama bisa merapat. Karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Saitama, Flashy Flash, dan Monster Manako yang kembali bertemu dengan Blast di dalam ruang bawah tanah, markas Asosiasi Pahlawan. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata, chapter 195 yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan bikin stop video aja dari sekarang. Nah, di chapter 195 ini, Sonic yang didatangi oleh kelompok asosiasi ninja dan diberitahu jika pemimpin mereka akan segera bangkit. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan lokasi persembunyian Sonic. Saat itu, ninja buronan tersebut sedang mengompres kepalanya karena beberapa saat yang lalu, dia kembali dikalahkan oleh si botak. Kemudian ninja buronan itu menyadari kedatangan seseorang. Dia pun menyuruh mereka untuk keluar. Ternyata itu adalah Wind dan Furaimu. Kedua ninja monster tersebut mengajak Sonic untuk melakukan perubahan rencana dalam mengalahkan Flashy Flash. Namun belum sampai mereka menjelaskan secara detail, tiba-tiba kedua ninja itu dijatuhkan oleh beberapa orang yang berprofesi sebagai ninja pula. Kedua ninja tersebut memberitahu kalau Wind dan Furaimu hanya diperintahkan untuk mengawasi Flashy Flash dan Sonic saja. Melihat sikap mereka yang selalu bertindak sesuka hati, membuat mereka jadi muak. Kemudian kedua ninja misterius itu menyapa Sonic yang dulunya angkatan 44 dan dijuluki sebagai The End. Mereka memperkenalkan diri dan memberitahu kalau berasal dari angkatan ninja ke-42 bernama Violent Force dan Destructive Defense Station. Tapi ternyata jumlah ninja yang mendatangi lokasi tersebut jauh lebih banyak dari yang diperkirakan. Mulai dari angkatan ke-37 bernama Rumbling Thunder, angkatan ke-21 Insanely Mad dan Chaotic Mayhem, angkatan ke-9 Ballistic Bullet, angkatan ke-35 Murky Darkness, angkatan ke-36 Slug Terror Massacre, angkatan ke-22 Illusory Phantom, angkatan ke-13 Melodic Tune dan Hood Color, angkatan ke-19 Instant Moment dan Vibrating Tremor, angkatan ke-15 Freezing Ice, angkatan ke-27 Embrane Sky, angkatan ke-5 Shaking Scream, angkatan ke-16 Balance Equilibrium dan Multicolored Rainbow, serta angkatan ke-40 Brownie Moscow. Sonic yang melihat jumlah mereka yang banyak itu tidak menyangka kalau yang datang ke persembunyiannya ini jauh lebih banyak dari yang dia perkirakan. Para ninja tersebut menyebut kelompok mereka sebagai parti ninja surgawi atau bisa disebut sebagai Ten Ninto, yaitu tim assassin elite yang terdiri dari mereka yang melampaui ranking tertinggi desa ninja, yaitu Jonin, menuju ke tingkat ninja surgawi, yaitu Tenin. Sonic yang mendengar cerita itu berkata dalam hati, dia menyadari jika kemampuan yang orang-orang ini miliki berada di atas rata-rata. Wind dan Furaimu yang dijatuhkan itu meminta kedua ninja tersebut. Mereka tidak terima kalau sebelumnya dibilang bertindak sesuka hati. Menurut mereka tidak ada bagusnya juga melakukan balas dendam dengan cara bekerja sama dalam jumlah yang banyak seperti itu. Mendengar ungkapan tersebut membuat kedua ninja yang menjatuhkan Wind dan Furaimu jadi emosi. Sontak saja mereka pun segera menghajar kedua ninja monster itu tanpa ampun. Sonic yang melihat sikap tersebut berkomentar jika desa mereka melarang murid-muridnya untuk saling bersosialisasi. Dia masih tidak mengira kalau alumni desa tersebut ternyata ada yang menciptakan suatu asosiasi. Kedua ninja itu memberitahu, sejak desa ninja hancur, mereka pun mencoba untuk merubah cara pikir kuno dengan berkumpul di balik bayangan dan membuat persiapan untuk sebuah rencana. Dan sekarang waktunya telah tiba. Pria itu akhirnya bangkit dan dunia ini akan dia jungkir balikan. Sonic yang mendengar hal itu jadi penasaran, siapa pria yang mereka maksud? Dia adalah sang penemu desa ninja dan orang-orang menyebutnya sebagai ninja terkuat dalam sejarah. Dia telah kehilangan kesadaran setelah pertemuan sengitnya dengan Blast 15 tahun yang lalu. Dalam kondisi koma, dia mencoba untuk memulihkan diri dengan berada di dalam suatu kapsul. Pria itu adalah ketua mereka. Langkah pertama mereka akan membunuh musuh terbesar, yaitu Flashy Flash. Kemudian dilanjut untuk mengeksekusi Blast secara publik. Dengan begitu, maka tidak akan ada yang berani menantang mereka
khususnya kelompok partai ninja surgawi. Kelompok mereka akan menguasai dunia ini dengan tinju baja, memakai kekuatan ninjutsu mereka. Tentu saja Sonic akan menjadi bagian dari rencana mereka juga. Besok malam ninja tersebut harus bisa memanggil Flashy Flash ke sini. Mereka tidak meminta Sonic untuk membunuhnya secara langsung, karena mereka juga akan menunggunya di sini. Pria yang mereka maksud juga akan datang ke sini pula. Tidak lama kemudian para ninja itu pergi dari lokasi tersebut. Sonic sendiri yang mendengar instruksi itu hanya diam. Scene berpindah ke markas asosiasi pahlawan, di mana ada Saitama, Flashy Flash, dan Monster Manako yang sedang menemui Blast. Pahlawan kelas S itu bercerita jika kedatangannya ke sini adalah sebagai pengamat dari eksperimen yang dilakukan pihak asosiasi dalam pemisahan sel monster. Pihak asosiasi sebenarnya sedang mencari tahu kunci membalikkan monsterifikasi manusia yang sebelumnya telah memakan sel monster itu. Staf Shichi yang melihat Monster Manako datang bersama kedua pahlawan itu jadi bingung. Manako sendiri yang melihat dirinya seperti menarik perhatian segera menempel si botak agar mendapat perlindungan. Tapi Flashy Flash memberitahu staf itu jika mereka berdua telah menyentuh Guts secara langsung. Maka dari itu pahlawan berponi tersebut menjadikan mereka sebagai sampel. Lalu eksperimen pun dimulai. 2 ekor monster diberikan sengatan listrik dalam skala besar. Saitama yang melihat subjek percobaan itu menyadari jika kedua monster tersebut adalah para peserta yang sebelumnya ikut turnamen bela diri. Staf eksperimen menginformasikan jika angka mereka mulai stabil, tapi untuk nafas dan denyut nadinya kritis. Mendengar hal itu, staf Shichi pun meminta mereka untuk mematikan alat tersebut secara juga, dan seketika membuat kedua monster itu langsung pingsan. Manako yang melihat kejadian tersebut jadi ketakutan. Sambil bersembunyi, Monster Pink itu memberitahu jika dari awal dirinya ini bukanlah manusia dan harusnya percuma juga kalau dia ikut melakukan eksperimen itu nantinya. Saitama pun memberitahu kalau pihak asosiasi tidak akan melakukan semua itu kepadanya. Karena kejadian tersebut membuat si botak jadi penasaran. Sebenarnya bagaimana bisa Monster Pink itu bisa dilahirkan? Manako bercerita jika dirinya ini sebenarnya adalah bagian dari tubuh Gyoro-Gyoro yang terpisah saat inkubasi. Saitama juga bertanya, apakah monster tersebut adalah bagian dari rasa laparnya? Tapi Manako lebih suka menyebut dirinya ini sebagai bagian dari kesadaran monster itu saja. Namun tidak lama kemudian, salah seekor monster beruang meminta untuk melanjutkan eksperimennya. Kejadian itu membuat mereka semua cukup terkejut. Monster tersebut merasa menyesal telah memakan sel monster, dan dia tidak ingin bertemu dengan murid-murid dojonya dengan kondisi seperti ini. Setelah itu, monster tersebut menerima sengatan listrik dalam skala besar. Staf eksperimen menginformasikan jika angka subjek monster satu ini terbilang stabil dibandingkan beberapa monster yang lain. Melihat hal itu membuat Blast sadar jika kondisi psikologis mereka lah kunci dari semua ini. Tidak lama setelah itu, Flashy Flash mengajak bicara pahlawan tersebut. Kedatangan mereka ini adalah untuk membahas soal God. Menurutnya, pahlawan kelas S itu pasti mengetahui sesuatu, khususnya soal desa ninja, tempat pahlawan berponi itu dibesarkan. Sebenarnya, apa hubungan Blast dengan desa ninja tersebut? Apakah ada hubungannya dengan God dan masa lalu Flashy Flash pula? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 195 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 195 yang isinya memperlihatkan Flashy Flash yang memberitahu Blast perihal kedatangan mereka ke markas asosiasi pahlawan, dan itu berhubungan soal God serta desa ninja tempat dia dibesarkan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.